Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dari mata kuliah Sistem Informasi Eksekutif akan mempresentasikan proyek tugas UAS kami, yaitu perusahaan produksi sepatu dengan nama merek Van der Zee. Kemudian next selanjutnya. Kemudian di sini ada nama anggota kelompok kami. Yang pertama. Perkenalkan, saya Rinda Putri Abita dengan NIM 220512140442. Kemudian ada saya, Valentina Rossi, dengan 3 digit NIM terakhir 054. Kemudian saya, Dava Renantoro dengan NIM 3 digit terakhir 069. Valorencia Nebaho dengan NIM digit terakhir 072. Jadi apa itu PT Van der Zee? Jadi PT Sepatu Van der Zee ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa produksi sepatu di Indonesia. PT Sepatu Van der Zee mempunyai tujuan, visi, dan misi, yaitu menjadi pemimpin dalam industri sepatu dengan menghadirkan produk-produk berkualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan pelanggan, dengan menciptakan sepatu inovatif yang nyaman, fungsional, dan modis, serta memberikan pelayanan yang unggul kepada pelanggan. PT Sepatu Van der Zee didirikan pada tahun 2023 di Surabaya, Indonesia. Perusahaan ini berawal dari semangat dan komitmen untuk menciptakan sepatu berkualitas tinggi dengan fokus pada desain yang menarik dan kenyamanan yang luar biasa. Next. Jadi di sini terdapat visi dan misi dari perusahaan PT Van der Zee. Visinya yaitu menjadi pemimpin global dalam industri produksi sepatu dengan memberikan kualitas terbaik, inovasi terdepan, dan layanan pelanggan yang unggul. Misinya yang pertama, menyediakan sepatu berkualitas tinggi yang memenuhi standar keamanan, kenyamanan, dan daya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Kedua, terus melakukan penelitian dan pengembangan untuk menciptakan desain dan teknologi baru yang memberikan keunggulan kompetitif di pasar. Ketiga, mengintegrasikan praktik-praktik produksi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk mendukung lingkungan hidup dan masyarakat. Keempat, menyediakan layanan pelanggan yang unggul, responsif, dan ramah untuk memastikan kepuasan pelanggan yang berkelanjutan. Dan terakhir, memberikan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan karyawan, serta mendorong kolaborasi dan inisiatif. Next, di sini terdapat struktur organisasi PT Van der Zee, di mana yang pertama terdapat Board of Commissioners, kemudian ada direkturnya, Direktur Production. Di sini kami memilih satu divisi yaitu Direktur Production. Kemudian di General Production-nya terdapat PPC dan Manufacturing, di mana di PPC ini nanti akan dibagi menjadi Planning Production, Quality Control, dan Inventory Management. Sedangkan di Manufacturing akan dibagi menjadi Design, Cutting, Upper and Screen Printing, Finishing, Client Server, dan Data Collection. Next. Berikut merupakan tupoksi dari Board of Commissioners atau Dewan Komisaris. Jadi Dewan Komisaris ini berperan sebagai penasihat strategis dan pengawas dalam bisnis produksi sepatu. Dewan Komisaris ini memberikan arahan dan pengawasan atas kebijakan 9 perusahaan, termasuk memastikan bahwa visi dan strategis bisnis perusahaan sesuai dengan tujuan jangka panjang dan kepentingan pemegang saham. Kemudian di sini ada High Level Management, ada Direktur Production. Ini bertanggung jawab atas keseluruhan operasional perusahaan dan memastikan bahwa semua divisi berjalan dengan baik, termasuk General Production, Manufacturing, Design, dan lainnya. Direktur Production ini juga bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis, perencanaan, dan pengelolaan sumber daya perusahaan. Next. Oke, selanjutnya terdapat middle level management. Di sini ada General Production atau produksi umum. Di sini bertanggung jawab atas pengawasan seluruh proses produksi sepatu, mencakup manufacturing, cutting, upper and screen printing, dan finishing. Departemen ini memastikan bahwa produksi berjalan dengan efisien, kualitas terjaga, dan pesanan diproduksi sesuai jadwal. Jadi tadi di sini yang akan dibagi menjadi PPC dan manufacturing. Di sini juga terdapat tupoksi dari PPC dan manufacturing sendiri. Tupoksi dari PPC sendiri ini berperan penting dalam mengatur dan mengawasi proses produksi. PPC akan menyusun rencana produksi yang detail, mengkoordinasikan antara berbagai divisi produksi, dan memastikan bahwa produksi berjalan sesuai jadwal. Sedangkan Departemen Manufacturing ini berperan penting atas proses produksi sepatu, mulai dari desain, pemotongan, pembuatan bagian atas sepatu, pencetakan, penyelesaian, hingga pengelolaan data menggunakan sistem klien atau server. Departemen ini memastikan semua tahapan produksi terintegrasi 10 dengan baik untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan efisiensi operasional. Next. Kemudian terdapat low level management.
di mana ada manajer production ini bertanggung jawab atas perencanaan produksi dan pengawasan jalannya proses produksi sehari-hari. Mereka akan bekerja sama dengan general production dan departemen lainnya untuk menjadwalkan produksi, memastikan bahan baku cukup, dan memantau kinerja tim produksi. Di sini divisi dibagi menjadi planning production, quality control, dan inventory management. Sedangkan di manufacturing dibagi menjadi design, cutting, upper and screen printing, finishing, client or server, sama data collection. Next. Di sini terdapat tupoksi dari PPC atau Planning Production Control. Yang pertama, ini dari PPC-nya sendiri bertanggung jawab untuk merencanakan jadwal produksi, mengkoordinasikan berbagai divisi, mengatur pasokan bahan dan sumber daya produksi, menjaga efisiensi proses, dan menyesuaikan produksi dengan permintaan pasar. Kemudian di sini ada QC atau Quality Control, ini menjaga kualitas produk dengan melakukan pengujian dan inspeksi produk secara berkala. Sedangkan di sini ada Inventory Management, ini bertanggung jawab dalam pengelolaan stok bahan baku dan produk dalam. Mereka akan memastikan bahwa stok selalu mencukupi untuk memenuhi permintaan pelanggan tanpa kelebihan atau kekurangan. Next. Kemudian di sini terdapat tupoksi dari manufacturing. Yang pertama ada desain, ini bertanggung jawab untuk menciptakan desain inovatif dan menarik. Kemudian ada cutting, bertanggung jawab atas proses pemotongan bahan, termasuk menentukan pola pemotongan, mengawasi kualitas bahan, dan memastikan ketersediaan material yang sesuai untuk produksi sepatu. Kemudian ada upper dan screen printing, ini bertanggung jawab atas pembuatan bagian atas sepatu sesuai desain dan proses cetak layar untuk mengaplikasikan pola atau desain pada sepatu. Kemudian di sini ada finishing, bertanggung jawab pada tahap akhir produksi sepatu, yaitu pembersihan sepatu dan memastikan setiap sepatu memiliki tampilan akhir yang sesuai dengan standar kualitas dan desain sebelum dipasarkan kepada konsumen. Selanjutnya terdapat client or server, ini bertanggung jawab mengatur server dan jaringan perusahaan guna memastikan bahwa infrastruktur IT berjalan lancar. Dan yang paling terpenting di sini untuk mengelola data dan operasi perusahaan. Terakhir ada tim data collection, ini mengumpulkan data mengenai produksi dan penjualan yang akan menjadi dasar untuk pengambilan keputusan strategis dan evaluasi kinerja perusahaan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Tino. Baik, selanjutnya di sini ada standar operasional prosedur atau SOP. Di sini perusahaan kami ada beberapa SOP. Yang pertama, proses produksi sepatu, keselamatan kerja, manajemen limbah, dokumentasi, pemeliharaan mesin, pelatihan, logistik dan penyimpanan, evaluasi dan perbaikan. Next. Kemudian di sini ada SOP produksi sepatu Vanderzy. Jadi untuk pertama dari SOP produksi sepatu Vanderzy ini ada departemen perencanaan produksi, kemudian ada divisi tim produksi dan pemasok bahan baku, kemudian ada departemen kualitas. Pertama-tama di sini SOP produksinya, perusahaan kami menerima permintaan dari sebuah pasar. Nah, kemudian membuat perencanaan produksi sesuai permintaan yang didapatkan dari pasar. Nah, kemudian untuk departemen produksi melanjutkan untuk tahap selanjutnya, yaitu menetapkan jumlah dan jenis sepatu yang dipesan oleh pasar. Kemudian menentukan target waktu produksi. Jadi ada target, ada waktunya, ada waktu untuk produksi tersebut dapat distribusikan kepada pasar. Kemudian untuk tim produksi, tim produksi memproduksi pesanan setelah menerima pesanan. Nah, kemudian tim produksi juga memeriksa persediaan bahan baku. Kemudian setelah memeriksa persediaan bahan baku, apakah perlu bahan baku baru atau apakah perlu bahan baku yang diperlukan untuk membuat sepatu jenis terbaru. Nah, setelah memesan, tim produksi mengecek apakah kualitas bahan tersebut memenuhi standar perusahaan apa tidak. Kemudian setelah diperiksa, tim produksi akan menyiapkan resep atau model sepatu yang ingin dibuat. Nah, kemudian setelah itu kita akan memilih mesin dan peralatan dan mengecek peralatan tersebut apakah bisa digunakan ataupun tidak. Nah, jika mesin bisa digunakan, maka kita akan mengikuti proses produksi yang telah direncanakan tadi. Nah, setelah itu kita pantau waktunya, yaitu tetap di
divisi tim produksi. Kemudian setelah sepatunya jadi, kita akan beralih ke departemen kualitas, yaitu memeriksa setiap kualitas sepatu yang diproduksi oleh tim produksi. Nah, setelah diperiksa apakah sepatu tersebut layak untuk dijual di pasar apa tidak, jika memenuhi kualitas, maka sepatu akan diaudit secara berkala dan masuk ke tahap evaluasi pemeriksaan kualitas. Jika sepatu tersebut layak, maka akan dicatat di pemeriksaan kualitas dan di dalam laporan. Jadi begitulah SOP produksi sepatu Van der Lee. Kemudian di sini ada service level agreement, yaitu adalah kebijakan yang ditetapkan oleh sebuah perusahaan, yaitu yang pertama ada kriteria kinerja, kemudian deskripsi, indikator kinerja, mekanisme pemantauan, dan tanggung jawab. Nah, untuk yang pertama yaitu adalah waktu penyelesaian produksi. Jadi di dalam SOP tadi kita ada penetapan waktu produksi atau lama waktu diproduksi. Nah, untuk deskripsinya rata-rata jam kerja kurang dari 24 jam kerja, dan rata-rata untuk sepatu internasional kurang dari 72 jam kerja. Nah, indikator kerja di waktu penyelesaian produksi ada total waktu produksi lokal atau jumlah sepatu yang diproduksi lokal dan total waktu produksi internasional dan jumlah sepatu diproduksi internasional. Kemudian untuk mekanisme sistem pemantauannya ada sistem pelacakan waktu yang terintegrasi dengan proses produksi yang memungkinkan pemantauan real time terhadap progres produksi papan kontrol atau dashboard yang dapat digunakan untuk melihat status produksi secara langsung. Nah, ini ditanggung jawab oleh tim produksi. Kemudian ada kualitas sepatu. Nah, untuk kualitas sepatu yaitu harus memenuhi standar kualitas dengan lebih dari 95% memenuhi standar. Kemudian ada indikator kinerjanya yaitu jumlah sepatu memenuhi standar kualitas dan desain dan jumlah sepatu memenuhi standar keamanan dengan mekanisme pemantauan pemeriksaan kualitas pada setiap sepatu yang diproduksi, dicatat dan dipantau secara berkala oleh tim kualitas. Next akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian service level agreement selanjutnya yaitu keamanan kerja, di mana tidak ada kecelakaan fatal, tingkat cedera kerja di bawah rata-rata industri, kemudian ada jumlah kecelakaan fatal dan tingkat. Kemudian di sini ada indikatornya yaitu jumlah kecelakaan fatal, tingkat cedera kerja perusahaan atau rata-rata tingkat cedera industri. Kemudian ada inspeksi rutinnya di area kerja untuk memastikan penerapan SOP keselamatan kerja dan mengidentifikasi potensi bahaya yang mungkin terlewat. Ini manajer keselamatan kerja. Kemudian yang keempat, manajemen limbah dengan indikator limbah padat didaur ulang lebih dari 75%, limbah cair diolah dan dibuang dengan aman 90%. Mekanismenya jumlah limbah padat yang didaur ulang dan jumlah limbah cair yang diolah dan dibuang dengan aman, dengan menyusun laporan periodik yang mencakup persentase limbah padat yang didaur ulang dan persentase limbah cair yang diolah dan dibuang dengan aman. Yang bertanggung jawab yaitu manajer lingkungan. Next. Kemudian pemeliharaan mesin. Waktu henti mesin di bawah rata-rata industri dengan total waktu henti mesin dan jumlah siklus produksi. Kemudian mengkoordinasikan jadwal pemeliharaan preventif dengan teknisi pemeliharaan dan analisis terhadap waktu henti mesin dan membandingkannya dengan rata-rata industri. Yang bertanggung jawab yaitu manajer pemeliharaan mesin. Next. Selanjutnya pelatihan. Karyawan yang mengikuti pelatihan lebih dari 90%. Karyawan berhasil menyelesaikan pelatihan lebih dari 80%. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan dan jumlah karyawan yang berhasil menyelesaikan pelatihan. Kemudian memantau kehadiran karyawan pada setiap sesi pelatihan dan mencatatnya. Yang bertanggung jawab manajer sumber daya manusia. Kemudian yang ke-8, logistik dan penyimpanan. Perbedaan stok fisik dan stok sistem kurang dari 5%. Jumlah stok sistem dan stok fisik. Kemudian pencatatan stok harian untuk memastikan akurasi dan melakukan audit stok berkala untuk mengidentifikasi dan mengatasi perbedaan stok fisik dan stok sistem. Yang bertanggung jawab manajer logistik. Kemudian sini ada operational level agreement.
olah dari SLA waktu penyelesaian produksi. Yang pertama, kriterianya, ketepatan waktu produksi, kemudian deskripsinya rata-rata waktu penyelesaian produksi untuk sepatu lokal harus kurang dari 24 jam kerja. Ukuran kinerjanya mengukur rata-rata waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu pasang sepatu lokal yang bertanggung jawab manajer produksi. Kemudian yang kedua, ketepatan waktu produksi sepatu internasional. Rata-rata waktu penyelesaian produksi untuk sepatu internasional harus kurang dari 72 jam kerja. Dengan kinerjanya mengukur rata-rata waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu pasang sepatu internasional yang bertanggung jawab manajer produksi. Kemudian, operational level agreement dari SLA kualitas sepatu. Yang pertama yaitu kualitas sepatunya. Persentase sepatu yang memenuhi standar kualitas dan desain. Kinerja dari kualitas sepatu mensurvei kepuasan pelanggan untuk menentukan persentase pelanggan yang merasa puas dengan kualitas dan desain sepatu yang bertanggung jawab tim kualitas. Kemudian kriteria selanjutnya yaitu keamanan sepatu. Persentase sepatu yang memenuhi standar keamanan dan keselamatan. Dengan kinerja keamanan sepatu, persentase sepatu yang memenuhi atau melebihi standar keamanan dibandingkan dengan total produksi. Yang bertanggung jawab yaitu tim kualitas. Kemudian operational level agreement dari keamanan kerja. Ya, kriteria yang pertama yaitu kepatuhan terhadap prosedur keselamatan. Tidak boleh ada kecelakaan kerja yang fatal selama proses produksi. Dengan kinerja jumlah kecelakaan kerja fatal selama periode waktu tertentu, tujuan utama adalah menjaga angka ini tetap 0. Yang bertanggung jawab adalah manajer keselamatan kerja. Kemudian kriteria selanjutnya itu cedera kerja. Tingkat cedera kerja harus di bawah rata-rata industri. Dengan jumlah cedera kerja yang dilaporkan per 100 atau 1000 pekerja selama periode tertentu. Yang bertanggung jawab manajer keselamatan kerja. Kemudian operational level agreement dari manajemen limbah. Dengan kriteria yang pertama yaitu daur ulang limbah padat. Dengan minimal 75% limbah padat harus didaur ulang. Ukuran kinerjanya yaitu mengukur persentase limbah padat yang berhasil didaur ulang dibandingkan dengan total limbah padat yang dihasilkan. Yang bertanggung jawab yaitu manajer lingkungan. Dan kriteria yang terakhir yaitu pembuangan limbah cair. Dengan minimal 90% limbah cair harus diolah dan dibuang secara aman. Dengan kinerja mengukur persentase limbah cair yang diolah dengan benar. Yang bertanggung jawab yaitu manajer lingkungan. Next. Selanjutnya, yang kelima ada OLA dari SLA dokumentasi. Di sini terdapat kriteria yang pertama, yaitu kelengkapan dokumentasi, yakni semua informasi produksi harus dicatat secara lengkap dan akurat. Ukuran kinerjanya yaitu mengukur sejauh mana dokumentasi diproduksi dibuat sesuai jadwal yang telah ditentukan. Yang bertanggung jawab adalah manajer produksi. Lalu yang kedua ada ketepatan waktu laporan kualitas, yakni semua laporan kualitas harus disiapkan secara tepat waktu dan akurat. Ukuran kinerjanya yaitu mengukur sejauh mana laporan kualitas disiapkan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. Yang bertanggung jawab yaitu manajer produksi. Yang ketiga ada kejelasan perubahan proses produksi, yakni semua perubahan proses produksi harus didokumentasikan dengan jelas. Dan kinerja mengukur persentase perubahan proses produksi yang didokumentasikan secara jelas dibandingkan dengan total perubahan. Yang bertanggung jawab manajer produksi. Lalu yang keenam ada OLA dari SLA pemeliharaan mesin. Kriteria yang pertama yaitu tingkat waktu henti mesin, yakni tingkat waktu henti mesin harus di bawah rata-rata industri. Kinerjanya mengukur seberapa efisiennya mesin beroperasi dengan membandingkan waktu produksi dengan waktu henti mesin. Yang bertanggung jawab adalah manajer pemeliharaan mesin. Kemudian yang ketujuh ada OLA dari SLA pelatihan. Kriteria yang pertama yaitu tingkat kehadiran pelatihan, yakni minimal 90% karyawan harus mengikuti pelatihan yang dijadwalkan. Dengan kinerja, mengukur persentase karyawan yang mengikuti pelatihan dibandingkan dengan total karyawan yang dijadwalkan. Yang bertanggung jawab adalah manajer sumber daya manusia. Lalu yang kedua, keberhasilan pelatihan.
yakni minimal 80% karyawan yang mengikuti pelatihan berhasil menyelesaikan pelatihan dengan baik. Dengan ukuran kinerja mengukur persentase karyawan yang berhasil menyelesaikan pelatihan dengan baik dibandingkan dengan total karyawan yang mengikuti pelatihan. Yang bertanggung jawab adalah manajer sumber daya manusia. Dan yang terakhir, yang ke-8, OLA dari SLA Logistik dan Penyimpanan, yaitu tingkat keakuratan stok, yakni tingkat keakuratan stok harus di atas rata-rata industri dengan kinerja rata-rata perbedaan antara stok fisik dan stok sistem tidak boleh melebihi 5%. Yang bertanggung jawab adalah manajer logistik. Baik, selanjutnya yaitu RACI, di mana R adalah responsible, yaitu orang atau kelompok yang bertanggung jawab langsung untuk menyelesaikan suatu tugas atau aktivitas. Kemudian A yaitu accountable, yaitu orang atau kelompok yang bertanggung jawab penuh atas keberhasilan atau kegagalan suatu tugas dan aktivitas. Selanjutnya C yaitu consulted, orang atau kelompok yang perlu dikonsultasikan atau dimintai masukan sebelum suatu keputusan diambil atau dilaksanakan. Dan terakhir I yaitu informed, orang atau kelompok yang perlu diberi informasi tentang progres atau keputusan yang telah dibuat, tetapi tidak secara aktif terlibat dalam pekerjaan sehari-hari. Baik, yang pertama di sini ada activity, merencanakan produksi, mengkoordinasi departemen produksi, dan menyesuaikan produksi sesuai permintaan pasar. Responsible-nya yaitu bagian PPC, planning produksi control, dan accountable-nya direction production, kemudian consultant-nya bagian manager production dan manufacturing, dan informed-nya bagian general production, quality control, dan inventory management. Aktivitas yang kedua yaitu melaksanakan pemeriksaan dan pengujian produk secara berkala untuk menjamin mutu produk sepatu. Responsible-nya bagian quality control, kemudian accountable yaitu bagian director production, konsultannya yaitu bagian manager production dan manufacturing, dan informed-nya yaitu bagian general production, PPC, inventory management. Selanjutnya, activity memastikan stok bahan baku mencukupi dan terkelola dengan baik untuk memenuhi permintaan pelanggan. Responsible-nya yaitu bagian inventory management, kemudian accountable-nya yaitu bagian director production, lalu konsultannya yaitu bagian manager production dan manufacturing, dan informed-nya yaitu bagian general production, PPC, dan quality control. Selanjutnya, activity yang keempat, mengembangkan desain baru, menentukan spesifikasi teknis, serta berkoordinasi dengan tim produksi. Yang bertanggung jawab pada responsible yaitu bagian desain, accountable yaitu bagian director production, consultant yaitu bagian manager production dan manufacturing, dan informed yaitu bagian general production, PPC, dan quality controls. Aktiviti yang kelima yaitu menentukan pola pemotongan, mengawasi kualitas bahan, memastikan ketersediaan material. Responsible yaitu bagian cutting, accountable yaitu bagian director production, consultant yaitu bagian manager production dan manufacturer, dan informed-nya yaitu bagian general production, PPC, dan quality control. Selanjutnya, aktiviti ke-6 yaitu membuat bagian atas sepatu dan menerapkan desain pada sepatu. Responsible-nya yang bertanggung jawab bagian upper dan screen printing, kemudian accountable-nya bagian director production, consultant-nya bagian manager production dan manufacturing, dan informed-nya yaitu bagian general production, PPC, dan quality control. Yang ketujuh, membersihkan sepatu, memastikan tampilan akhir sesuai standar sebelum dipasarkan. Yang bertanggung jawab, responsible yaitu bagian finishing, accountable yaitu bagian director production, consultant bagian manager production dan manufacturing, informed yaitu bagian manager production dan manufacturing. Dan yang ke-8, yaitu mengelola infrastruktur IT yang bertanggung jawab pada responsible, yaitu bagian client server, accountable bagian director production, consultant bagian manager production dan manufacturing, dan informed bagian general production, PPC, dan quality control.
Dan yang terakhir yaitu activity mengumpulkan data produksi serta penjualan yang responsibelnya yang bertanggung jawab, yaitu data collection, kemudian accountable yang bertanggung jawab, bagian director production, dan consultant, bagian manager production dan manufacturer. Dan yang terakhir, informatnya bagian general production, PPC, dan quality control. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis proses. Nah, ini sesuai SOP tadi yang telah saya jelaskan di awal. Nah, yang pertama ada pemesanan bahan baku yang ditanggung jawabi oleh tim produksi. Nah, langkah-langkah dari pemesanan bahan baku sendiri ada yang pertama, menerima pesanan dari Departemen Perencanaan Produksi. Jadi kita menerima permintaan dari pasar, kemudian kita memeriksa persediaan bahan baku, kemudian membuat pemesanan bahan baku jika stok tidak memenuhi. Kemudian ada penerimaan bahan baku. Nah, itu ditanggung jawabi oleh tim produksi juga. Langkah-langkahnya menerima pengiriman bahan baku dari pemasok, kemudian memeriksa dokumen pengiriman dan kualitas bahan baku. Kemudian ada persiapan produksi, ditanggung jawabi oleh tim produksi juga dengan langkah-langkah menyiapkan daftar resep produksi untuk setiap model sepatu, memilih mesin dan peralatan yang sesuai, memeriksa dan memastikan keadaan mesin dan peralatan dalam kondisi yang baik. Kemudian ada proses produksi. Nah, proses produksi ini juga ditanggung jawabi oleh tim produksi dengan langkah-langkah melakukan pemotongan bahan baku, melakukan penjahitan untuk bagian atas sepatu, pembuatan outsole bagian bawah sepatu, dan memantau waktu produksi. Next, kemudian ada pemeriksaan kualitas tanggung jawab oleh tim QC, Quality Control, dengan langkah-langkah melakukan pemeriksaan standar kualitas, kemudian penyisihan produk tidak standar, dan mencatat hasil dari pemeriksaan kualitas sepatu yang telah dilaksanakan. Kemudian ada keselamatan kerja yang ditanggung jawabi oleh manajer produksi, koordinator keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian ada keselamatan kerja ditanggung jawab oleh manajer produksi, koordinator keselamatan dan kesehatan kerja, serta pekerja produksi. Nah, langkah-langkah di sini ada, yang pertama ada memastikan SOP, SOP dari keselamatan kerja yang harus dipatuhi oleh setiap pekerja, menjalankan program keselamatan kerja menggunakan alat pelindung yang sesuai. Kemudian ada manajemen limbah dengan ditanggung jawab oleh manajer produksi, koordinator lingkungan dan keberlanjutan, serta pekerja produksi. Nah, langkah-langkah dalam manajemen limbah yang pertama ada mengelola limbah produksi dengan efisien, mengikuti peraturan lingkungan, memisahkan limbah berbahaya. Kemudian ada dokumentasi yang ditanggung jawabi oleh manajer SDM, inspektur kualitas, dan pekerja produksi. Langkah-langkahnya yaitu memastikan catatan produksi dan laporan kualitas terjaga dengan baik, kemudian mengumpulkan dan mendokumentasikan hasil pemeriksaan kualitas, serta mencatat data produksi harian sesuai dengan prosedur kerja. Next. Kemudian ada pemeliharaan mesin yang ditanggung jawab oleh manajer pemeliharaan mesin, teknisi pemeliharaan, dan manajer produksi. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama menjaga mesin dan peralatan dalam kondisi yang optimal, melakukan pemeliharaan preventif dan perbaikan, dukungan jadwal pemeliharaan mesin. Kemudian ada pelatihan. Nah, ditanggung jawab oleh manajer SDM, manajer produksi, infrastruktur, pelatihan, dan staf produksi. Langkah-langkahnya yaitu adalah menyusun rencana pelatihan tahunan, dukungan pelaksanaan pelatihan, menyusun materi pelatihan yang relevan, mengikuti pelatihan sesuai jadwal. Kemudian ada logistik, penyimpanan. Tanggung jawab manajer logistik dan penyimpanan, serta staf gudang. Langkah-langkah memastikan efisiensi penyimpanan bahan baku, komponen, dan produk jadi. Penyusunan gudang dan pencatatan stok yang akurat, kemudian evaluasi dan perbaikan. Yang ditanggung jawab oleh manajer kualitas dan produksi, tim evaluasi dan perbaikan, dan departemen terkait. Nah, langkah-langkahnya yang pertama ada jadwal evaluasi berkala SOP, kemudian identifikasi masalah dan rekomendasi perbaikan, implementasi perbaikan, dan evaluasi efektivitas. Next. Nah, berikut adalah gambaran BPMN atau Business Process Model dan Notation. Oke, yang pertama itu diawali dari proses produksi sepatu yang dimulai dari
menerima pesanan dari Departemen Perencanaan, kemudian memeriksa persediaan bahan baku, dan jika persediaan bahan baku kurang, kita akan memesan bahan baku kepada pemasok. Jika bahan baku masih tersedia, maka akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu menyiapkan daftar resep produksi untuk setiap model sepatu. Nah, setelah kita memiliki resep untuk setiap sepatu, kita memilih mesin dan peralatan yang sesuai untuk pembuatan sepatu. Nah, setelah kita memilih mesin, kita akan memeriksa keadaan dari mesin tersebut. Apakah mesin tersebut dalam kondisi yang baik atau butuh perbaikan atau sebagainya. Kemudian setelah memastikan kondisi mesin, kita akan memulai melakukan pemotongan bahan baku, kemudian melakukan penjahitan bagian atas sepatu maupun bawah sepatu, kemudian memantau waktu produksi. Nah, setelah sepatu jadi akan melewati tahap pemeriksaan standar kualitas. Apakah produk tersebut setelah memenuhi standar perusahaan atau belum. Dan setelah melewati pemeriksaan tersebut akan dicatat dan didokumentasi. Kemudian di bagian keselamatan kerja, para pekerja harus memastikan SOP keselamatan kerja yang ada, kemudian menjalankan program tersebut menggunakan alat pelindung yang sesuai instruksi SOP. Nah, kemudian untuk limbah, bagi pekerja kita harus mengelola limbah produksi, mengikuti peraturan lingkungan, dan memisahkan limbah-limbah yang berbahaya. Untuk dokumentasi sendiri, memastikan produksi dan laporan kualitas terjaga dengan baik, mengumpulkan dokumentasi dan hasil pencatatan-pencatatan dari proses produksi sepatu. Kemudian ada pemeliharaan mesin, pelatihan, logistik dan penyimpanan, ya, dan yang terakhir ada evaluasi dan perbaikan. Apakah ada yang perlu diperbaiki dari proses produksi tersebut? Next. Kesimpulannya, PT Sepatu Foundersy ini memiliki struktur organisasi yang terorganisir dengan mengelola produksi sepatu. Setiap bagian memiliki peran yang jelas dalam proses produksi sepatu dan setiap layanan memiliki SLA yang spesifik. Proses produksi dan kualitas produk dijaga melalui SOP yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, struktur organisasi perusahaan terbagi ke dalam 3 tingkatan manajemen, yaitu ada high level management, middle level management, dan low level management. High level management dipimpin oleh Director Production, kemudian middle level management terdiri dari General Production dengan divisi-divisi seperti PPC dan Manufacturing. Low level management terdiri dari Manager Production yang mengurusi produksi sehari-hari atau aktivitas yang dilakukan produksi pada sehari-hari. Next. Nah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami dari kelompok 6 Sistem Informasi B 2022 sangat berterima kasih kepada Pak Kadek atas pembelajarannya di semester ganjil ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.